Berhubungan dengan materi yang sudah pernah Misly share sebelumnya, yaitu memahami tentang konsep pola kalimat. Tes, teman-teman bisa dengar suara Misly dengan jelas ya. Bisa. Nah, pola kalimat dalam bahasa Inggris itu minimal ada subjek, kemudian ada verb. Jadi, setiap kalimat yang akan kita bahas, ini kita harus tahu mana subjek, mana verb. Ya, kira-kira untuk nomor 36 ini ya, kira-kira teman-teman sudah bisa menebak nggak sih mana subjeknya? Nah, sebelumnya subjek itu apa? Subjek itu ada pelaku ya, pelaku yang biasanya ditaruh di paling depan. Nah, subjek itu pasti berupa kata benda atau dalam bahasa Inggris kita sebut noun. Subjek pasti dalam bentuk noun atau bisa juga nounnya dalam bentuk frase atau non phrase. Seperti itu ringkasannya noun. Dari sini sudah bisa dipahami ya guys ya. Selanjutnya contoh ya, contoh. Contohnya adalah nah, kira-kira teman-teman sudah tahu nggak di sini subjeknya mana? Subjeknya dalam bentuk kata benda atau kata benda frase? Mana guys? Boleh di-on kan suaranya? Kata benda. Kata Mana benda. kata bendanya di sini? Mother. Mother. Very Iya, good, mother. oke. Nah, untuk kata bendanya adalah berawalan modifier the, kemudian diikuti adverb, kemudian diikuti adjektif, diikuti head noun, mother, ya. Jadi ini dalam bentuk apa subjeknya? Dalam bentuk noun phrase atau frasa, gitu ya. Kenapa? Karena tidak cuma mother aja, tapi diikuti oleh adjektif, kemudian adverb, kemudian modifier. The artikel ya, kita sebutnya artikel aja biar gampang. Artikel, penunjuk. Nah, ini namanya noun. Maka disebut noun phrase. Nah, biar teman-teman lebih terbiasa sebutan atau singkatan dari noun phrase itu adalah NP, gitu ya. Karena nanti ketika kita membahas soal TOEFL itu pasti lebih sering ke singkatan. Oke? Eh, teman-teman juga harus paham untuk urutan seperti ini ada adverb. Nah, adverb itu singkatannya ADV ini ya, misalnya singkat jadi adverb, ADV, adverb sama dengan ADV gitu singkatannya. Kemudian untuk adjektif itu singkatannya ADJ gitu ya. Untuk N itu sendiri noun. Nah, untuk urutannya itu adjektif dulu atau adverb dulu. Yang pasti seperti contoh yaitu adverb itu harus mendahului adjektif. Itu ya, nggak boleh adjektif dulu baru very seperti itu. Itu wawasan teman-teman ya. Jadi ini baru contoh si subjek dalam bentuk noun phrase. Ada pertanyaan? Any questions ya guys? Masih aman, Miss. Aman, good. Oke, Miss Lia hapus dulu. Sekarang kita kembali ke soal contoh dalam TOEFL yang written expression. Sudah menemukan belum teman-teman ini mana subjeknya di soal nomor 36 ini? Ada yang sudah tahu subjeknya mana? Yang Subjeknya American Indian bukan?
Oke. American Indian, ada yang American Indian, ada yang lain? Most American Indian cultures. Most American Indian cultures, ada yang lain lagi? Hmm. Sudah, oke. Jadi untuk subjeknya ini adalah dalam bentuk kata benda. Nah, kata benda utamanya mana atau headnya itu mana, gitu ya. Nah, headnya adalah, ada yang tahu nggak mana? Indian culture, American Indian yang mana? American Indian, Miss. American Indian. Ini. Nah, ada yang lain? Cultures, Miss. Hmm? Sorry? Culture. Culture. Oke, ada yang American Indian, ada yang cultures. Oke, kalau kita melihat untuk kelas katanya, ya, kelas kata dari American Indian cultures itu apa saja? Nah, untuk most itu adalah adverb, keterangan. Nah, kenapa disebut adverb? Karena adverb itu adalah keterangan. Most, sebagian besar ya. American itu apa? American Indian, American, Orang. Menunjukkan orang. iya. Orang Amerika, adjektif ya. Adjektif. Indian juga adjektif, sifatnya. Karena dia bisa juga menjadi noun ketika berdiri sendiri. Berhubung dia mendeskripsikan cultures. Nah, ini adalah headnya. Nah, noun utamanya. Budaya India Amerika. Ya, sebagian besar budaya-budaya India Amerika. Tadi ini disebut noun phrase sama dengan subjek. Nah, ini adalah subjek. Subjeknya panjang ya. Nah, dalam soal TOEFL itu jarang banget kita menemukan subjek yang cuma satu kata. Rata-rata itu pasti, nggak pasti sih. 85% itu rata-rata subjeknya dalam bentuk noun phrase. Nah, untuk itu, most American Indian cultures itu adalah sebagai subjek utamanya. Oke, kemudian untuk verbnya mana verbnya? Kata kerjanya. Where? Where? Yes, Where? Where? where atau where bacanya ya. Where? Where? Oke, kalau ini bacanya apa? Where? Where? Where. Nah, kalau ini bacanya Where? where. Kalau misalnya kita bikin Where? kalimat where, Where? nah, ini gimana bacanya? Where were you? Where were Iya, you? jangan sampai dibaca where were you ya. Oh, siap, Miss. Oke, kita bacanya bagaimana? Where were Where were you? you? Good. Where Where were were? you? Kalau biasanya teman-teman kan sering dengar kata where are you gitu ya. Nah, tahu bedanya ya? Kapan kita pakai where are you, kapan kita pakai where were you? Kalau where were you tadi. Tadi kamu di mana? Kalau where are you saat ini ya. Where are you? Where were you? Kamu tadi di mana? Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Jadi verbnya adalah were ya. Ini verbnya. Ini subjeknya. Nah, verbnya ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk auxiliary, kata kerja bantu, auxiliary tulisannya, auxiliary bacanya. Ya. Jadi verb itu adalah semua keluarga kata kerja atau kata kerja bantu. Verb sama dengan semua keluarga kata kerja, termasuk to be, auxiliary, modal. Nah, ini semuanya termasuk keluarga kata kerja. Ya, mau itu will, mau itu be, mau itu can. Nah, ini semua termasuk keluarganya kata kerja. Ya.
Tuh, kalau be itu keluarganya apa aja ya? Is, are. Nah, bentuk keduanya kayak was, were, gitu ya. Nah, berarti sudah ada subjek, sudah ada verb. Seperti itu ya. Kita sudah paham sama kelas kata atau pola kalimat dalam soal TOEFL. Seperti ini, yaitu subjeknya Most American Indian Cultures, verbnya adalah were. Seperti itu. Nanti yang kita identifikasi apa? Lebih ke dalam lagi. Bukan subjek verbnya aja yang kita identifikasi, tapi kesesuaiannya. Sesuai nggak sih subjek sama verbnya? Gitu ya. Sesuai enggak subjeknya kalau singular ya verbnya juga singular misalnya seperti itu. Nggak harus itu, ada juga yang berhubungan dengan tensesnya juga ada. Mau dibahas nggak ini nomor 36 jawabannya apa? Atau cuma pola kalimat aja yang dibahas? Dibahas. Dibahas. Dibahas sekalian ya. Oke. Kalian, Miss. Oke, good. Coba kira-kira jawabannya untuk nomor 36 ini apa guys? Setelah kita mengetahui pola kalimatnya. Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Kira-kira boleh ditebak, boleh salah. Benar tambah bagus. Ayo. Kalau menurut saya itu Demis. Ada yang jawab bravo. Ada yang jawab bravo. Ada yang lain selain bravo? Saya jawabnya Demis, daun. Hmm. Oh, delta. Oke, delta. Ada yang lain selain bravo? Ada lain delta? Gak ada suara? Tiba-tiba jadi horor ini kalau pada suara. Hah? Yang D. Bravo, Miss. Oh, bravo juga. Oke. Delta ada suara lagi. Oke. Sudah yakin? Yakin yang mana ini? Yang lainnya mana ini suara laki-laki kok nggak ada sama sekali nih. Wakili Miss ikutan D Miss. Oh, mewakili ikutan D. Oke. Suara terbanyak ya. Baik, kita bahas ya. Kita sudah tahu subjek verbnya ya. Subjek verbnya Most American Culture, baru itu verbnya. Nah, untuk kemudian kita akan melihat cara mengidentifikasi soal seperti ini. Selain kita mengetahui pola kalimatnya, kita juga harus paham sama kelas katanya. Untuk delta itu adalah societies. Societies itu termasuk kata benda ya, noun. Oke, kata benda yang ada di belakang itu berarti sebagai objek ya. Dan sebelum noun di sini ada agricultural. Agricultural diakhiri dengan al itu adalah adjektif. Nah, ciri-ciri adjektif itu diakhiri dengan al ya. Biological, em, terus apa lagi ya? Medical gitu. Nah, adjektif itu boleh mengikuti atau mendeskripsikan noun. Dan adjektif itu jatuh sebelum noun itu dibenarkan atau sesuai dengan kaidah word order. Word order. Nah, word ordernya itu sudah benar yaitu adjektif mendeskripsikan noun. Nah, seperti ini benar. Jadi untuk societies di sini benar ya, karena dia diikuti oleh adjektif. Kemudian untuk bravo, cultures itu adalah kata benda tadi ya, dan dia itu bentuknya jamak subjek yang plural. Plural itu saya singkat menjadi P ya atau jamak. Kemudian di sini verbnya itu were. Nah, were itu juga verb yang plural. Jadi sudah sesuai plural-pluralnya. Jadi antara Bravo sama Charlie kayaknya sama-sama benar karena sama-sama plural. Nah, untuk most itu sebagian besar itu keterangan. Dia adverb di depan karena di sini adjektif, di sini adverb. Berarti dia boleh seperti ini. Nah, antara Bravo sama Charlie ini yang menjadi pertanyaan gitu ya. Nah, untuk yang Bravo ini boleh nggak sih disalahkan? Kalau disalahkan, salahnya di mana? Karena ini kata benda,
Jadi boleh-boleh aja kalau dibentuk menjadi jamak. Jadi Bravo benar. Tapi untuk yang Charlie, kalau kita mengacu kepada time signalnya, were itu adalah since, sejak. Ini berhubungan dengan tenses. Misalnya ya, I took a nap yesterday. Jadi kemarin, ini kemarin. Jadi untuk verbnya verb kedua, gitu. Nah ini were itu adalah bentuk kedua dari apa? Dari apa yo? Ada yang tahu nggak? Dari are ya, dari are. Bentuk keduanya adalah were. Berarti untuk yesterday itu kan masa lampau. Nah, tahun 2000 sebelum Masehi itu adalah, sorry kok sebelum Masehi, Masehi maksudnya tahun 2000 Masehi ya. Mesti kok bingung ya jadinya. Sebelum Masehi Oh sepertinya iya, Before, sebelum iya. Masehi ya, sebelum Masehi, before. sorry. Sebelum Masehi, berarti di sini sepertinya sama nih lampau juga kayak yesterday. Tapi gara-gara ada since sejak, maka dari itu untuk verb kedua ini disalahkan. Harusnya diganti menjadi tenses yang past perfect. Nah, menjadi apa? Had been. Itu. Had been. Oke. Seperti itu karena ada since ya. Sejak. Jadi ini masalahnya bagaimana? Masalahnya kita harus paham sama tensis. Itu. Nanti ada materi tensis tersendiri. Misli akan share di pertemuan keberapa ya? 6 kalau nggak salah ya. Nah, untuk artinya sendiri ada yang tahu nggak guys? Artinya dari soal nomor 36 ini. Ada yang bisa mengartikan? Untuk agricultural itu artinya ini sesuai dengan kamus ya. Agricultural itu adalah adjektif. Kemudian eh, untuk maknanya adalah connected with the science or practice of farming yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dalam bidang pertanian gitu atau pertanian yang berhubungan dengan pertanian seperti itu. Itu agricultural. Sebagian besar budaya India Amerika dahulu ya penduduknya atau masyarakat dalam bentuk masyarakat pertanian sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Sama sih di Indonesia juga gitu ya, sama. Itu itu katanya terhalangi. Gimana? Kata society dipele sama ini namanya. Gimana mesti nggak paham maksudnya? Kata society itu tidak Heeh. kelihatan dipele sama ini. Oh, di Dipele teman-teman nggak kelihatan layarnya. logonya, dipele Oh, logonya Miss kita, Miss. Ya, gitu. oh, sih. Wait. Kalau di Seperti ini, kelihatan jelas seperti sih. ini mungkin ya. Seperti ini sudah bisa terlihat belum? Kelihatan kok. Oh, kelihatan ya, Mungkin oke. mungkin device-nya kali. Oh ya. Ya teman-teman bilang aja ya kalau misalnya ada masalah, misalnya nggak bisa lihat tulisannya atau apa gitu ya. Oke, sudah lanjut ya, lanjut. Nomor selanjutnya di sini ada, mesti bacakan dulu. A huge winter storm has brought snow to Northern California's mountain counties. Oke, kita lihat pola kalimatnya dulu ya. Pola kalimatnya. Kira-kira teman-teman sudah tahu belum mana subjeknya sama verbnya?
Iya, Kalau verbnya bro, verbnya verbnya browse. bro. Oke. Ada yang lain? Subjeknya mungkin? Subjeknya a huge winter storm. Oke, a huge winter storm. Oke, good. Objeknya ada, objeknya. Snow. Iya, setelah verb ya pasti ya. Snow itu objeknya. Jadi untuk setelahnya di sini kita sebut apa tuh? Bla 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 sampai ke sini disebut apa? Keterangan. Komplement. Iya, pelengkap aja. Atau kita sebut apa ya kalau dalam TOEFL? Karena tuh itu adalah ya Liman. komplement ya. Komplement pelengkap aja ya. Atau kita bisa menyebutnya karena ini diawali dengan preposition atau kata depan ya. Maka kita sebut dengan PP. Nah, singkatan apa itu PP? Prepositional phrase. Itu frase yang diawali dengan preposition atau kata depan. Tuh gitu. Oke, untuk artinya ada yang tahu nggak? A huge winter storm artinya dulu sebelum kita melihat jawabannya yang benar ya. Ada yang tahu artinya nggak? Untuk subjeknya, badai Badai musim dingin yang Besar. sangat Yang besar. besar. Iya, yang besar, yang besar gitu nggak ada ya dalam bahasa Inggris. Yang ada itu yang sangat besar ya. Karena huge ya. Kalau besar aja kan big ya. Nah, kalau sangat besar itu huge. Kalau benar-benar amat besar itu enormous. Enormous. Ya, enormous. Oke, selanjutnya has brought. Ini adalah satu kesatuan verb ya. Has brought. Untuk tensesnya has plus verb 3 berarti sama dengan present tapi Perfect. yang Perfect. perfect. Itu ya. Karena has ya bukan had jadi disebut present. Has brought membawa telah membawa ya snow salju to Northern California's mountain ke arah pegunungan California Utara. Oh, ternyata ada kontis di sini. Nah, berarti kontisnya dulu yang diterjemahkan. Kontis ada yang tahu nggak artinya apa? Nah, ini kontis ya. Kontis dalam kamus itu diartikan one of a number of areas that some countries are divided into. Each with its own local government atau daerah, daerah kecil gitu ya maksudnya, daerah kecil. Contohnya kayak rural counties west of the Mississippi. Daerah daerah-daerah jarang di sebelah barat di kota Mississippi. Jadi daerah pinggiran, guys, daerah pinggiran itu counties. Jadi beda sama ini ya, biasanya kan kita sering dengar kata country ya, country. Kalau country negara, kalau county itu daerah, daerah yang terpencil. Oke, jadi apa namanya tadi storm badai musim dingin yang sangat besar membawa salju ke arah daerah pegunungan California di sebelah utara. Oke, untuk pembahasan soalnya mana yang salah ya, bukan mana yang benar ya, nih, mana yang salah. Kira-kira mana nih? Sangat terlihat jelas ini yang salah yang mana. Nomor 37. Alpha Miss. yang A. Woi, kompak ya. Nggak usah dibahas berarti ya. Bahas semua. Nanti Hah? ada yang Dibahas. nggak ngerti. Oh ya, dibahas tetap ya. Oke, good. Untuk sama en ya. Jadi ini yang kita bedakan. En itu artinya adalah se ya. Mau itu sebuah atau seorang atau seonggok ya.
Atau seapa lagi ayo, seekor ya. Dan lain sebagainya. Pokoknya se lah ya. Nah, untuk penggunaan e sama an itu sendiri, kalau e itu plus suara mati, bukan hurufnya ya, tapi suaranya. Kalau an itu untuk suara plus suara hidup. Nah, untuk H di sini itu suara mati apa suara hidup? Mati. Suara Hidup. Suara mati. Mati. Matanya bakso mati. oh, coba dibangunin bisa nggak? Kalau nggak bisa bangun berarti mati ya. Konsonan. Jadi bukan hurufnya tapi suaranya. Ingat itu ya. Kalau misalnya nih ya, an apa ya? You. Apple. An, Apple. oke. An ex, seorang mantan. Oke. Ex, seorang mantan. Berarti E-nya ini adalah suara apa? Suara hidup. Nah, kalau an apa ya? You uniform. Oke. An uniform boleh nggak pakai an? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh nggak? Boleh. Ini bacanya U apa U? You, berarti dia You. U. nggak Suaranya boleh. U itu Y apa A? Pakai suara mati apa suara hidup? Suara hidup. Iya, berarti kok suara hidup sih? Iya. You. Mati berarti tidak boleh pakai en, tapi pakai a uniform, sebuah seragam gitu ya. Meskipun hurufnya hidup, tapi suaranya mati. Begitu juga dengan huge. Huge itu suara mati apa suara hidup? Huge. Suara mati. Ya, dibaca huge. Maka bukan en tapi e. Gitu. Oke, clear enough? Sudah jelas ya. Lanjut ke nomor Izin selanjutnya. bertanya, Miss. Oke, boleh silakan, Mister. Jadi masih belum paham nih suara hidup sama suara mati itu yang kayak gimana sih? Oke, suara hidup sama suara mati itu Uh-uh. memang biasanya yang kita ketahui kan kayak suara mati, suara hidup. A, I, Kalau suara U, hidup apa ya? E, O, ya kan? Oh. Suara hidup itu A, I, U, E, O. Tapi tidak semua, kalau suara mati berarti selain ya, selain A, I, U, E, O. Tapi tidak semua A, I, U, E, O ini terkhusus untuk U, itu kadang-kadang bisa menjadi suara apa? Suara mati. Contohnya kayak uniform, ya, united, terus apa lagi? University, ya, Unicorn. university, unicorn, ya. Kalau menjadi suara hidup, contohnya ya kayak contohnya umbrella, App. umbrella pakai U yang pakai U. Ya, ini kan suara hidup ya, umbrella. Eh, tapi Anda jarang kita melihat kata umbrella. Oh, Acer, nama orang Acer. Ya itulah ya. Soalnya rata-rata U itu dibaca mati, ya kan? Use menggunakan using ya penggunaan itu. Seperti itu guys. Terus Ya. Ya. Hmm? kata kata Huge ini dia apa bacanya dia? Ini bacanya huge, bukan uch, tapi huge. Jadi dia suaranya apa? Ada h-nya ya. Ada h-nya, ada getarannya.
Berarti dia suara? Mati. Mati. Iya, suara mati. Huge gitu. Gimana, Mister? Oke, terima kasih, Miss. Oke, sama-sama. Next, nomor selanjutnya. Miss Lee bacakan dulu. Nutritionists recommend that foods from each of the 4 basic groups should be eat on a daily basis. Ayo, mana subjek sama verb-nya? Dari Dengan nutrition sampai nutritionist. group. Verbnya should be. Bodoh. Subjeknya Nutritionist. nutritionist. Oke. Nutrition sampai groups. Recommend verb. Oh, oke. Panjang ya, berarti ya. Subjeknya panjang sampai sini ya. Gitu ya. Should Ada yang jawab jadi tidak jadi jelas. verb. Terus ini Jadi verbnya. simple present. Oke. Mm-mm. Good. Nah. Simple verb. Verb. Simple future. Past Verbnya itu future maksudnya. Oke. Sudah terlihat subjek verbnya ya. Subjeknya dalam bentuk noun yang mana di sini diawali dengan kata nutrisionis, ada S-nya. Nutrisionis berarti ahli nutrisi. Nah, ahli nutrisi karena pakai S berarti plural ya. Gitu, nutrisionis. Untuk verbnya itu adalah recommend. Ya, recommend itu adalah verb yang plural. Ya, verb yang plural itu bagaimana? Ya, kata kerja yang tidak ada tambahan apapun itu namanya kata kerja yang plural karena jatuh setelah subjek langsung. Para ahli nutrisi merekomendasikan gitu. Jadi subjek verbnya sudah ketemu. Baru setelah itu ada that di sini. Setelah that itu kan kita sebutnya sebagai penghubung ya. Penghubung antar kalimat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan bahwa. Gitu, bahwa. Titik. Nah, itu kan menghubungkan. Gitu. Nah, setelah penghubung di sini itu pasti ada subjek sama verb baru lagi. Itu maksudnya. Kira-kira subjek setelah that itu mana guys sama verbnya? food. Iya, foods ya. Foods ini adalah subjeknya. Verbnya mana? Verbnya adalah iya Should. ini. Ini sudah benar ya. Should be it ini verbnya. Eat. Jadi sudah ada 2 subjek verb, yaitu yang pertama nutritionist recommend, yang kedua foods should be it. Gitu. Emang bisa satu kalimat ada 2 kalimat. Nah, itu disebut klausa ya. Dan syaratnya itu ada penghubungnya, penghubung antar kalimat. Biasanya that yang paling umum ya, yang paling umum that. Untuk lebih detail-detailnya nanti ada untuk soal-soal yang berhubungan dengan penghubung antar kalimat atau disebut conjunction. Nah, oke. Jadi sudah jelas subjek verbnya guys di sini. Kalau kita melihat ada kayak from, ya, kemudian ada on, itu kita sebut apa? Sebut preposition atau kata depan, ya. Jadi itu disebut kata depan. Kalau kita melihat ada preposition, maka jangan terlalu dihiraukan, alias dia itu tidak berpengaruh sama perubahan kata kerja, kayak from each of the 4 basic groups. Nah, ini kan cuma pelengkap aja, ya. Baru verbnya ini should be it. Nah, setelah itu ada on lagi, on a daily basis. Nah, ini adalah hanya pelengkap saja. Gitu.
karena diawali dengan preposition. Oke, untuk pola kalimat sudah paham. Sekarang kita akan ke artinya lah ya, ke artinya. Coba artinya, ada yang tahu nggak artinya apa ini? Untuk artinya basis. Nah, basis ini artinya ya. Basis dalam bahasa Inggris itu singular, ya, singular, basis. Nah, untuk pluralnya adalah pakai basis. Basis, lebih panjang gitu ya. Kalau versi singularnya lebih pendek basis, kalau versi pluralnya basis. Basis. Gitu ya. Jadi kita harus paham. Sama penulisannya saja dulu ya. Jadi untuk yang diakhiri E itu plural, untuk yang diakhiri dengan I itu singular. Untuk yang di soal sini dihukumi plural apa singular? Singular. Nah, singular ya. Karena di sini ada E ya. Nah, berarti untuk basis di sini benar nggak? Benar ya. Oh ya, kita belum sampai ke ini ya. Kita ngertiin dulu ya. Daily basis itu berarti apa? Rutin ya, harian. Itu, rutin secara harian. Gimana sih? Ya pokoknya rutin gitu lah. Daily basis itu rutin secara harian. Jadi para ahli nutrisi merekomendasikan bahwa makanan-makanan dari setiap four basic groups, maksudnya itu 4 sehat mungkin ya. Maaf Sekarang sis, masih zaman nggak sih sebutan 4 sehat 5 sempurna itu? Enggak ya. Apa sih itu? Diganti apa sekarang? Ada yang tahu nggak? Gizi seimbang bukan ya, Miss Oh ya? iya, gizi seimbang ya. Pasti punya balita atau nggak gitu perawat. Ya, gizi seimbang ya. Jadi para ahli nutrisi merekomendasikan bahwa makanan-makanan dari setiap eh, pengelompokan dasar 4 ya harus dimakan dalam sehari-hari secara teratur gitu. Oke, lumayan ya nambah kosakata. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasannya. Kira-kira yang salah ini yang mana? Ada yang tahu nggak? Yang salah mana? Yang berapa? Bravo. Oke, ada yang lain selain Bravo? Sepi, mendadak horor. Oke, yakin ini nggak ada yang mau jawab lagi nih ya. Padahal kalau salah nggak apa-apa loh. Ya udah, Wisli bahas ya. Dari pilihan delta dulu. Basis itu adalah singular, ya. Singular dari dia itu noun yang singular, tapi dia sebagai objek karena di belakang setelah on. Nah, kalau singular berarti sebelumnya kita lihat ada nggak penanda singularnya. Oh, ada ini ada a daily basis. Jadi untuk delta benar. Nah, sebelum noun di sini ada diakhiri kata li. Li itu menunjukkan kalau dia itu adjektif, kata sifat. Kata sifat mendeskripsikan kata benda itu benar. Maka dia di sini daily basis disebut sebagai noun phrase, kata benda yang em, dalam bentuk frasa. Nah, selanjutnya untuk delta sama Charlie sudah benar. Antara Bravo sama Alpha, kira-kira mana nih yang salah? Ya, ayo kira-kira mana nih yang salah? Tadi ada yang sudah jawab Bravo loh. Yang lainnya? Halo, halo. Bravo. Bravo juga. Bravo Bravo juga. juga, Mi. Oke. Kalau kita pilih alfa, recommend itu adalah verb yang plural. Nah, kalau memang dia verbnya plural, maka di sini subjeknya juga harus plural. Nah, ternyata plural diakhiri dengan S.
Bener nggak sih? Nah, karena di sini tidak ada time signal kayak masa lalu atau tahun atau yang menunjukkan lampau. Jadi untuk rekomen ini benar ya, verbnya dalam bentuk pertama. Maka dari itu yang salah adalah Bravo. Kenapa? Karena ini adalah ada be ya. Setelah be itu yang boleh hadir adalah verb 3 atau verb ing. Sedangkan di sini itu verb 1. Jadi salah. Harusnya menjadi should be eaten. Nah, verb 3 dari it adalah eaten. Jadi ini adalah dalam bentuk kalimat pasif. Kalau pakai verb 3. Kalimat pasif. Dimakan. Harus dimakan. Tuh. Oke. Any question so far? Bisa diulangi artinya, Miss. Oh, artinya. Artinya Di sini. keseluruhan kalimatnya. Arti kalimatnya. Iya. Iya. Oh, para ahli nutrisi merekomendasikan bahwa makanan-makanan dari setiap 4 kelompok dasar alias itu tadi ya, gizi seimbang maksudnya. For basic groups itu kita sebut gizi seimbang. Harus dimakan dalam keseharian, daily basis. Itu, secara rutin. Oke, any other questions? Kalau nggak ada lanjut. Aman ya? Oke, nomor selanjutnya di sini misal bacakan dulu. Neon is often used in airplane because neon beacons are too visible that they can be seen even through dense fog. Ngomongin neon ini. Untuk pola kalimatnya dulu, subjek sama verbnya mana? Iya, Yang neon, Non. subjek. Oke. Verbnya neon apa? Use. Use. Iya, used. Ini verbnya. Verbnya ini nggak bisa berdiri sendiri, tapi sudah ada gandengannya, yaitu is. Ini ya. Nah, karena use-nya sebagai verb 3. Jadi kalimatnya pasif ya. Nah, pasif itu to be plus verb 3. Ada because nih. Because itu karena ya dalam bahasa Indonesia. Dan because itu disebut apa? Disebut conjuring. Conjunction yang mana dalam bahasa Indonesia adalah penghubung antar kalimat. Berarti kalau ada penghubung antar kalimat, setelah penghubung antar kalimat ya, di sini pasti ada kalimat baru. Berarti ada subjek sama verb baru lagi. Mana subjeknya setelah because? neon. Yes, neon beacons ya. Subjek. Verbnya? Visible. Yakin. Visible. Visible. Yakin visible. Are. Iya, verbnya adalah are ya. Are. Keluarganya verb ya. Are. Kemudian di sini ada that. Nah, that ketemu conjunction lagi. Berarti kalau setelah conjunction di situ wajib ada apa? Subjek verb baru lagi. Mana subjek sama verbnya lagi? They. Day. Oke. Kemudian verbnya? Can. Can. Good. Can sama seen ya. Can be seen. Ini verb. Oke. Sudah terjawab ya. Pola kalimatnya sudah sangat jelas ya guys ya. Kalau sudah, kita artikan. Neon
is often used, selalu digunakan in airplane beacons. Di dalam beacons itu apa sih artinya? Coba kita lihat. Beacon adalah kata benda. Kata benda di sini untuk definisinya a light that is placed somewhere to guide vehicles. Mercusuar nggak sih ya? Ya, mercusuar. Kayak lampu mercusuar ya. To guide vehicles untuk memandu kendaraan and warn them of danger dan memperingatkan kendaraan atas adanya bahaya gitu. Atau di sini contohnya adalah a navigation beacon. Nah, mercusuar mungkin ya berhubungan dengan cahaya-cahaya gitu ya. It's. Oke. Jadi untuk di sini airplane beacons kita artikan apa? Artikan mercusuar pesawat gitu ya. Mercusuar atau apa sih yang bisa nyala-nyala itu loh. Kayak teropong, bukan. Ada yang tahu nggak apa? Ada yang tahu nggak? Selain kata-kata mercusuar, ada yang tahu nggak? Lampunya itu enggak, Miss. Lampu mercusuar itu. Oke, lampunya ya. Ya udah lampunya aja lah ya. Oke, karena neon beacons, kayaknya lampunya mercusuar are too visible, terlalu eh, terang gitu ya, visible. Bahwa they itu kembalinya ke siapa? Ada yang tahu nggak? Berarti they-nya kembali ke kata sebelum that, yaitu apa? Neon beacon. Beacon. Iya, beacons. Karena mercusuar, lampunya mercusuar bisa terlihat bahkan melalui kabut asap gitu. Oke, jadi ngomongin kabut asap, ngomongin beacons ya. Oke, untuk informasi tambahannya ya teman-teman. Jadi di dalam soal TOEFL itu kalimatnya jarang banget untuk membuat kalimat yang fiktif. Kalimatnya itu pasti nyata gitu ya. Apa sih nyata itu? Faktual ya. Jadi pasti faktual. Nah, diambil dari mana? Biasanya tuh diambil dari kayak berita, terus dari majalah gitu, dari koran. Nah, itu rata-rata seperti itu. Kalau kalimat seperti ini biasanya kira-kira diambil dari mana ini, guys? Ya dari ilmu pengetahuan umum kayaknya ya, yang berhubungan dengan penerbangan. Ini Beda ini sama. sih Mm-mm. ini penempatan eh, perkataannya sudah benar atau yang begini pola kalimatnya atau masih ada yang salah? Pola kalimatnya sudah benar tadi ya, sudah dibahas tadi ya, pola kalimatnya ya. Neon tadi subjek, is used tadi verbnya ya. Terus because conjunction, neon beacon subjeknya, are itu verbnya. Nah, that ini conjunctionnya lagi, they ini subjeknya, can be seen itu verbnya. Jadi subjek verbnya ada 3 ya, karena conjunctionnya ada 2 gitu ya. Nah, untuk artinya sudah kita bahas ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang salah yang mana. Oke, silakan. Silakan ditebak. Halo, masa mau jawab gini nunggu nyari wangsit, guys? Langsung ditebak aja. Ayo, ayo. Dipilih, dipilih. Cuma 4 loh pilihannya, guys. A, B, C, D.
Yang A, Miss. Yang A, oke. Yang lainnya, ayo pilih-pilih. Dipilih, dipilih. Gratis. B. B. Hah? Bravo. B. Oh, bravo. Oke. Ada yang lain? Masih ada dua pilihan loh. Yang C, Miss. Oke. Pilih semua. Gratis ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Even though itu even bahkan, through itu melalui ya. Biasanya kan kita mendengarkan kata even sama though ya, even though. Ini even though. Even though itu apa? Meskipun ya. Meskipun. Tapi di sini kita eh, mencoba untuk dijebak sama soalnya menjadi even through. Padahal even di sini maksudnya adalah bahkan melalui kabut asap gitu. Jadi untuk delta ini benar ya. Untuk Charlie, they itu adalah subjek tadi berarti menggantikan si beacons. Nah, berarti benar ya karena they itu jamak ya. Benar. Untuk selanjutnya is often. Nah, is itu kan singular ya, singular, bukan are, bukan were. Sedangkan neon itu juga singular, subjek yang singular. Nah, berarti benar. Nah, berarti yang salah adalah bravo. Kenapa kok bravo itu salah? To itu artinya terlalu, gitu. Contohnya, it's too good to be true. Pasti teman-teman sering dengar nih istilah seperti ini. It's too good to be true. Terlalu bagus untuk menjadi sebuah kenyataan. Ya kan? Jadi biasanya to itu digandengin sama to. To. It's so it's so hard that that you can pass it. Itu sangat sulit bahwa kamu bisa melaluinya. Nah, dan so itu biasanya gandengannya that, kalau to itu gandengannya to. Jadi untuk to di sini gandengannya pakai that, berarti nggak sinkron. Jadi harusnya to diganti menjadi so. So visible that they can be seen even through dense fog. Jadi sangat terlihat jelas bahwa lampu-lampu itu bisa terlihat meskipun melalui kabut asap. Oke, itu untuk penjelasan nomor 39. Any question? No, Miss. Saya Miss. Yes, please. Miss, jadi kan bilang setelah conjunction itu dilanjutkan subjek itu berlaku untuk semua conjunction ya, Miss? Semua Berarti ya. setiap conjunction langsung subjek ya? Iya. Jadi semua conjunction, setiap satu conjunction itu sama dengan dua verb, ya. Kalau conjunctionnya dua, berarti sama dengan tiga verb. verb. Gitu. Nanti ada juga loh conjunction yang merangkap sebagai subjek. Ada juga. Itu biasanya adjective clause biasanya ya. Tapi itu nanti kita akan bahas pelan-pelan. Nanti biar nggak pusing ya. Sementara ini dulu. Oke? Nah, ini masih ada satu nomor lagi Pertanyaan, nih. Miss. Oh iya, boleh, Oke. silakan. Jadi Silakan. udah pasti itu ya kalau to itu pasangannya to. So that itu memang udah Iya. begitu peraturannya, Miss. Iya, seperti ini. Kalau kita melihat konteks kalimatnya seperti ini ya. Beda kalau konteksnya paralel kayak contohnya ya. I
love you too, gitu kan. Aku juga cinta sama kamu, gitu kan beda ya konteksnya ya. Tunya di belakang, gitu kan. I love you so, itu juga konteksnya di belakang, gitu. Beda lagi konteksnya ketika kita bilang I eat meatball and you too. Nah, kan beda ya konteksnya ya. Aku makan bakso, kamu juga tuh, gitu di belakang. Kalau pakai so, I eat meatball, so you do. Nah, so-nya di sini, so-nya. Itu. Jadi beda konteks ya ini. Kalau ini kan konteksnya seperti ini ya. To sama to itu atau so sama that itu konteksnya seperti contoh yang ada di sini. Nah, kalau yang ini to sama so di belakang konteksnya seperti ini. Aku sangat mencintaimu. I love you too. Aku juga mencintai kamu. I love you too. I love you so. Aku sangat mencintaimu. Nah, kalau I eat meatball and you too juga. Nah, kalau I eat meatball so you do itu juga. Coba peletakannya beda. Ya, jadi beda konteks ada 3 konteks ya. Konteks yang pertama seperti yang ada di kalimat ini, konteks yang kedua seperti ini juga sama sangat. Kalau ini itu juga sama-sama juga. Kalau yang terakhir itu. Gimana? Any more question? Miss mau nanya, Ya. saya masih belum ngerti yang habis beacons, R tuh kenapa bisa disebut verb? Yang mana? Yang itu Yang yang mana R? nah Yang beacons ini R. ya Ini itu. ya. Oh Iya. iya. Kembali lagi ke tadi slide pertama tadi ya. Verb itu siapa? Verb itu, ayo. Semua keluarga verb, ya. Verb sama dengan semua keluarga verb. Siapa aja keluarga verb termasuk auxiliary. Nah, auxiliary itu siapa aja keluarganya? Ada to be, kayak contohnya is, are, was, were, ya. Terus apa lagi? Modal. Modal itu siapa aja? Kayak will, shall, can, may, would. Nah, seperti itu ya. Auxiliary termasuk auxiliary, terus habis gitu verb utama, verb bear. Verb bear itu ya verb, maksudnya kayak verb yang tanpa ditambahi apapun kayak recommend, study gitu. Itu keluarga kata kerja dan are itu termasuk keluarga kata kerja ya. Gitu. Makanya dari itu kalau kita melihat ada keluarga kata kerja itu pasti dia disebut verb. Untuk visible itu kita sebut apa? Adjective ya, kata sifat. Nah, tuh ini kan adverb ya, keterangan. Jadi adverb, adjective itu bisa bergandengan karena adjektif jatuh setelah adverb. Oke? Any more question? Silakan. Ma'am, Yes. jadi ini kalimat yang benar begini ya. Neon is often used in airplane because neon beacons are so visible Mm-mm. that they Yes, can be good. seen. So, Iya. so ya. Nah, so diganti so ya. So visible that they can be seen. Karena to itu lebih ke negatif nanti artinya. Tapi itu tadi itu gandengannya pakai to biasanya to. You are too good to be here misalnya. Kamu terlalu baik loh kalau di sini. Kamu terlalu bagus ada di sini. Aduh negatif itu ya. Jadi ini kan kita lagi bahasin tentang neon beacons ya. Neon beacons itu sangat jelas, uh,
Sehingga membuat mereka bisa melihat meskipun melalui ini tadi dense fog, kabut berasap. Namanya kabut ya berasap ya, kabut yang padat lah ya. Oke, that's all for today guys. Karena time is up ya, kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya di hari Insya Allah hari Kamis ya. Semoga kita bisa berkumpul lengkap ya. Hari ini terima kasih kedatangannya. Sudah ada 48 peserta yang sudah join hari ini. Semoga untuk meet selanjutnya ada 100 peserta.